Hari ini kita mendengar perintah Yesus yang mudah sekali dipahami, tetapi sulit dipraktekkan. Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh. Padahal dari kodrat kita cenderung untuk mengasihi orang yang menyenangkan kita, menguntungkan kita, yang sopan dengan kita, yang tahu berterima kasih dengan kita, dan bukan yang menjengkelkan, yang menfitnah, yang menyakiti hati saya. Tapi kata Yesus, mencintai hanya mereka yang menyenangkan kita, itu sifat orang berdosa, sifat manusia biasa. Padahal Yesus meminta kita menjadi manusia yang tidak biasa, yang berbeda dengan orang berdosa. Yesus meminta supaya kita menjadi seperti Bapa di surga yang berbelas kasih, atau diterjemahkan dengan murah hati. Tapi itulah yang menjadi panggilan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk merayakan Ekaristi dengan mengakui bahwa kita orang berdosa yang tidak selalu mampu mengasihi sesama kita, terutama mengasihi dan mengampuni orang yang berbuat tidak baik kepada kita, mencintai dan mendoakan orang yang kita benci. Padahal Tuhan menghendaki kita mencintai semua orang, termasuk musuh kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putra-Mu, teladan kasih yang tanpa batas. Bantulah kami agar dalam segala keadaan kami mengutamakan semangat kasih dan pengampunan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaklah kalian saling mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus
menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kalian. Hendaknya kalian saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kalian lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pengantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.
Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, agama Kristen mempunyai hukum terbesar, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Hari ini kita mendengar perintah Yesus yang mudah sekali dipahami, tetapi sulit dipraktekkan. Hari ini Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh. Padahal dari kodrat kita cenderung untuk mengasihi orang yang menyenangkan kita, menguntungkan kita, yang sopan dengan kita, yang tahu berterima kasih dengan kita, dan bukan yang menjengkelkan, yang menfitnah, yang menyakiti hati saya. Tapi kata Yesus, mencintai hanya mereka yang menyenangkan kita, itu sifat orang berdosa, sifat manusia biasa. Padahal Yesus meminta kita menjadi manusia yang tidak biasa, yang berbeda dengan orang berdosa. Yesus meminta supaya kita menjadi seperti Bapa di surga yang berbelas kasih, atau diterjemahkan dengan murah hati. Tapi itulah yang menjadi panggilan kita, menjadi seperti Bapa. Dan kalau kita memang anak Bapa, dan Bapa di surga itu baik, Dia memberi rahmatnya kepada orang berdosa maupun kepada orang benar, begitu juga kita dipanggil untuk mencintai musuh kita. Lalu dirinci oleh Yesus. Mencintai musuh itu artinya tidak membalas dendam, berbuat baik. Kalau orang mencaci, malah kita doakan. Kalau orang membenci, malah kita baiki. Kalau orang mengutuk, malah kita memberkati. Kalau orang menampar pipi yang satu, memberikan yang lain, dan seterusnya. Itu hanyalah rincian dari apa yang dikatakan Yesus, mencintai musuh.
Satu hal saja. Mari kita berpikir, berapa kali kita mendoakan orang yang kita anggap musuh kita? Berapa kali kita mendoakan mereka? Tapi kalau kita tidak melakukan itu, sebaliknya kita mengikuti dorongan kodrati kita, membenci orang yang membenci kita. Kata Yesus, apa lebihnya kita dari orang berdosa? Kalau kita diminta untuk mengampuni, itu karena Bapa di sorga atau Yesus Kristus dalam bacaan pertama mengampuni kita. Maka kita diajak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Para saudara, sekali lagi, perintah ini paling utama dan mudah sekali dimengerti, tetapi sulit dipraktekkan. Tetapi Ekaristi adalah perjamuan cinta kasih. Semoga kita dengan rajin mengikuti Ekaristi dapat meniru Kristus yang mencintai kita, baik yang berdosa maupun yang benar. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam Ekaristi ini Engkau menunjukkan belas kasih dan pengampunan tiada batas kepada kami. Ajarilah kami saling mengasihi, agar terwujudlah kedamaian dan kebebasan yang bermartabat di dunia ini, sampai kami Kau satukan dalam kehidupan abadi demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pulanglah dalam damai sambil memuliakan Allah dengan hidupmu.